Desa Wonocoyo adalah salah satu dari 152 desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Wonocoyo adalah dataran, perbukitan, dan juga pesisir pantai selatan. Wilayah Desa Wonocoyo berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan air laut. Desa Wonocoyo terletak di daerah tengah kota Kecamatan Panggul atau daerah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat perekonomian masyarakat Panggul. Dibentengi oleh dua sungai, yaitu Sungai Tengah Desa, Sungai Dawuhan, dan Sungai Pinggir Desa, Sungai Gedangan. Sebagian besar pola kehidupan masyarakat Desa Wonocoyo adalah petani sawah dan ladang. Dengan sistem pengairannya adalah irigasi dari aliran sungai dan tada hujan. Sementara itu ada juga petani yang berpola tanam sebagai tani gogo yang lahannya adalah di lereng-lereng bukit dengan sistem pengairannya hanya tada hujan. Perkenalkan, saya Didi Ergunadi, Kepala Desa Wonocoyo. Desa Wonocoyo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Panggul dengan letak geografis berada di Kecamatan Panggul yang paling selatan, sehingga Desa Wonocoyo ini praktis memiliki wilayah laut, wilayah darat maupun wilayah hutan. Kami memiliki 4 dusunan. Yang masing-masing dusunan ini antara lain 1 dusun Wonocoyo Utara, 2 dusun Wonocoyo Selatan, 3 dusun Karang, dan yang keempat adalah dusun Bendogolor. Dusun Bendogolor ini adalah salah satu dusun di Desa Wonocoyo yang memiliki potensi yang cukup luar biasa. Potensi yang dimiliki oleh dusun Bendogolor ini sangat ragam dan unik dan sangat lengkap. Dusun Bendogolor memiliki kawasan laut, memiliki kawasan hutan maupun kawasan pertanian. Nah, oleh sebab itu dengan kondisi iklim, kondisi lingkungan yang masih sangat alami inilah kami ingin kondisi ini tetap dipertahankan. Nah, oleh sebab itu melalui kelompok masyarakat, Pokmaswas Taman Gili-Gili mengusulkan pada tahun 2021 untuk mengikuti program Kampung Iklim. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 itu kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai desa proklim dengan kategori utama tropi. Nah, tahun 2023 ini kami ingin memaksimalkan upaya program kampung ini dengan mengusulkan dengan diusulkannya menuju proklim lestari. Nah, oleh sebab itu kami mohon doa restu dan dukungan oleh semua pihak. Mudah-mudahan program Kampung Iklim yang dilaksanakan di Desa Wonocoyo, khususnya Dusun Bendogolor ini, bisa sukses sesuai dengan harapan pemerintah. Visi pemerintah Desa Wonocoyo yang termuat dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMdes tahun 2013 sampai 2019 adalah mewujudkan Wonocoyo idaman, yaitu indah, damai, dan mandiri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan giat pembangunan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang berdasar pada RPJMdes tersebut, lahirlah beberapa peraturan desa yang menindaklanjuti. Di antaranya, yang pertama, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Penyu. Yang kedua, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan. Yang ketiga, Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan yang melahirkan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Hari Bakti Desa.
Setelah Perdes RPJMdes nomor 6 tahun 2013 berakhir, disusul terbitnya Perdes RPJMdes Wonocoyo nomor 5 tahun 2019 yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2025 dengan visi idaman hati, yakni indah, damai, mandiri, sehat, dan berlandaskan keimanan. Produk Perdes pada periode ini yang berpihak kepada upaya pelestarian lingkungan hidup adalah pertama, Peraturan Desa nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, dan yang kedua, Peraturan Desa nomor 13 tahun 2019 tentang sesaji bumi. Giat pembangunan bidang pelestarian lingkungan hidup yang mendasar pada peraturan desa sebagaimana tersebut di atas dapat mengantarkan Desa Wonocoyo mendapatkan apresiasi, di antaranya Bendogolor adalah dusun di Desa Wonocoyo yang terletak paling barat. Sebuah wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang masih bagus. Berbagai jenis flora dan fauna juga ekologinya dapat kita jumpai. Dusun Bendogolor memiliki ekologi yang sangat komplit. Memiliki hutan, perbukitan, daratan, sungai, persawahan, dan perkebunan, serta hamparan pantai yang luas adalah kekayaan yang dianugerahkan Sang Pencipta kepada dusun yang mayoritas penduduknya adalah agraris. Masyarakat menyadari bahwa hanya dengan memelihara kelestarian lingkungan hidup ini, bahwa kedamaian dan kesejahteraan dapat diwujudkan dengan berkelanjutan. Kawasan hutan merupakan kawasan milik perhutani. Selain sebagai fungsi ekologi, juga memiliki fungsi ekonomi. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai fungsi ekonomi dikelola perhutani dengan pola kerjasama dengan masyarakat melalui kelompok LMDH. Dari situ muncul giat wanatani. Berbagai komoditas perkebunan dapat menambah penghasilan masyarakat. Sumber air yang terjaga dapat mencakup kebutuhan masyarakat. Dilestarikan dengan gotong royong, mendasar pada peraturan desa dan kearifan lokal berupa kesepakatan antara perhutani, LMDH, dan Pokmair, serta pemerintah desa dan Muspika. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, sumber air juga digunakan untuk giat wanatani dan pariwisata berupa air terjun Pantai Pelang. Menjaga sungai dari pencemaran limbah padat dan cair, serta menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan disadari betul oleh masyarakat Dusun Bendogolor sebagai upaya melestarikan habitat perairan umum daratan. Sehingga kekayaan alam di dalamnya yang berupa berbagai macam jenis ikan dan tanaman dapat dimanfaatkan dengan berkelanjutan. Menanam mangrove sebagai upaya untuk menciptakan tempat berpijah ikan dan upaya mitigasi terhadap rob dan erosi. Kami berdua, Pak Sucipto, ini Pak Dayat, kami berdua selaku pengawas mangrove. Yang kami kerjakan di sini adalah diantaranya pemeliharaan mangrove, terus tambal sulam, menanam itu. Nah, sementara yang sudah kami rawat dari dulu, ini di belakang saya itu sama masyarakat yang sudah besar dimanfaatkan, dikasih geludukan untuk tempat tawon. Di lokasi sini Pak, selain untuk pemberdayaan mangrove, di sini juga sudah banyak burung-burung. Nah, burung jala ada, tengkek itu selalu ada karena di sini sudah banyak ikan tengkek, burung tengkek yang warna hijau itu sudah mulai ada di sini. Melihat Bendogolor dari atas bukit seperti menikmati hamparan orkestra alam yang melantunkan musik kehidupan berkelanjutan. Di sisi barat dan utara adalah pegunungan dengan hutannya yang menyediakan sumber kehidupan.
bagian tengah hanyalah hamparan hijau yang terlihat. Persawahan yang luas, perkebunan kelapa yang rimbun seperti melihat masa depan yang gemilang. Di sisi selatan sabuk hijau atau green belt yang berupa barisan pohon cemara, ketapang, dan pandan yang membujur dari sisi barat hingga timur sepanjang 1.800 meter seakan menjadi tameng raksasa yang melindungi kawasan perkebunan, pertanian, dan permukiman dari ancaman Samudra Hindia. Green belt itu seakan memberikan kepastian yang menenteramkan. Sahabat Lestari, saya Eko Margono, saya selaku penggiat Proklim di Dusun Bendogolo. Kegiatan Proklim, adaptasi, dan mitigasi di dusun ini kami selenggarakan atas kesadaran kami bahwa kehidupan kami selama ini sangat tergantung dari kelestarian alam yang kita miliki. Pertanian kita, peternakan kita, perikanan kita, semuanya adalah bersumber dari alam. Maka menjaga kelestarian alam di dusun kami sangatlah menjadi sebuah keniscayaan, karena menjaga alam sama dengan menjaga kehidupan kita. Di balik green belt serta di bawah naungan Nyiur Melambai ada geliat sebuah kelompok masyarakat relawan yang sejak tahun 2011 lalu gelisah dengan aksi masyarakat yang kerap menangkap penyu. Hal ini mendorong terbitnya Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan konservasi penyu. Turut aktif bergabung giat pemerintah desa dalam hal berkampanye tentang pentingnya menjaga penyu, hewan purba yang masih tersisa itu. Terlibat acara pelatihan dan peningkatan kapasitas kelompok baik yang dilakukan oleh akademisi, pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi dan instansi terkait. Rupanya mereka tahu bahwa melestarikan penyu dari ancaman kepunahan tidak sekedar menjaga telur dan induk penyu dari predator dan perburuan, namun menjaga habitat penyu, peneluran penyu, serta menghindarkan laut dan pantai dari sampah adalah upaya yang harus seiring dilakukan. Kelompok masyarakat relawan itu adalah Pokmaswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Merekalah yang kemudian mengusulkan program kampung iklim ini di Dusun Bendogolor. Nama saya Ari Gunawan, saya adalah Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pokmaswas Konservasi Penyu Taman Kili-Kili ini adalah relawan penyelamat penyu. Kalau kita melihat konservasi penyu sekarang di Taman Kili-Kili, tentu orang berpikir bahwa ini sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Tetapi ketika kita mengingat 10 tahun yang lalu, maka saya tidak pernah bermimpi Taman Kili-Kili bisa seperti ini. Sebelum kita melakukan penyelamatan penyu ini, bahwa penyu dan telur penyu itu adalah menjadi mata pencarian alternatif masyarakat. Nah, kemudian setiap tahun memang ini masyarakat menunggu kapan waktunya penyu bertelur, yaitu sekitaran bulan Maret sampai bulan Agustus. Nah, kemudian oleh kita, oleh relawan ini dan juga desa dilakukan pelarangan terhadap pengambilan penyu dan telur penyu. Di awal-awal tahun pertama, kedua, dan ketiga, memberikan kesadaran masyarakat itu tentu tidak mungkin seketika kemudian masyarakat sadar. Nah, jadi di tahun-tahun awal saya itu membeli telur yang ditemukan oleh masyarakat. Karena memang merubah kebiasaan bahwa telur itu dijual belikan, terus kemudian dilarang untuk tidak boleh dijual belikan, itu bukan sesuatu yang gampang. Nah,
Biasanya warga masyarakat yang menemukan telur itu saya beli. Kemudian pas ada saya di pinggir laut atau pas ada saya di jalan, pas kadang ada ya di tempat lain gitu, orang yang menemukan mencari saya, itu adalah telur saya beli, kemudian saya tetaskan di tempat konservasi ini. Nah, suatu ketika lama-kelamaan tentu orang yang ada berjalan 1, 2, 3 tahun, tentu orang yang terbiasa untuk menjual penyu, telur penyu itu tidak ketemu saya ada di pantai, tapi ketemunya di rumah. Pada saat mungkin untuk yang menjual telur pertama kali di rumah, ya istri saya biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan ada 2, 3, 4, 5 kali secara rutin tahun berganti kemudian masih saya lakukan itu karena memberikan kesadaran tahun pertama, kedua, ketiga butuh pendekatan yang memang soft kepada masyarakat. Tentu akhirnya jadilah konflik di keluarga itu. Bu, aku ngambil duit. Kagem napa malih lho, Pak? Nggih tuku kalondok. Ambil duit. Jadi saya tidak menghasilkan apa-apa, kemudian bekerja malam hari, kemudian harus membeli telur ketika ada orang menjual. Nah, inilah terjadi problem di rumah. Salah satunya itu. Jadi kerja sudah tidak dapat uang, justru kita mengeluarkan uang untuk kegiatan ini. Itu kejadian di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Tapi alhamdulillah di tahun keempat, sering berjalan waktu, konservasi penyu di Taman Gili-Gili ini mendapat apresiasi. Baik itu di pemerintah Kabupaten Trenggalek atau Provinsi Jawa Timur, bahkan pernah maju ke tingkat nasional. Orang mulai melihat, kemudian sosialisasi yang masif kita lakukan bersama-sama pemerintah desa. Seiring berjalan waktu itu, kegiatan yang kita lakukan di konservasi ini direspon positif oleh masyarakat, kemudian alhamdulillah support dari keluarga membuat konservasi sampai tahun yang ke-13 ini masih ada. Sahabat Lestari, kalau kita mencintai apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai kita, akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Oleh karena itu, mencintai alam sekitar kita sama dengan kita mengharapkan ridho rahmat Allah kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk mencintai alam sekitar kita, agar Tuhan yang di atas sana juga akan mencintai pada kehidupan kita, baik kehidupan hari ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Salam Lestari. Dari konservasi penyu Taman Gili-Gili, Desa Wonojoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, salam Lestari. Kami terus akan menjaga mangrove ini sampai menjadi hijau royo seperti hutan. Khususnya nanti apabila mangrove banyak, ikan pun juga banyak. Salam Lestari. Salam